Pemirsa, ratusan bangkai ikan saat ini masih tersangkut dan memenuhi sepanjang aliran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hingga kini masyarakat masih dihimbau untuk tidak mengonsumsi air dan ikan dari sungai yang tercemar bahan kimia dari pabrik yang terbakar. Tercemar dan mematikan, dua kata yang menjadi bisa penggambaran untuk situasi dan juga kondisi air di Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Di mana air sungai di Cisadane ini bisa dibilang menjadi salah satu tumpuan bagi warga Kota Tangerang, namun sekarang harus dihindari, menjauhi karena berbahaya tercemar dari kimia imbas dari kebakaran pabrik di salah satu kota Tangerang. Dan memang untuk cemarannya ini sudah meluas sejauh kurang lebih 22 km di seluruh aliran Sungai Cisadane, dan menyebabkan salah satunya yang bisa terlihat adalah kematian massal dari ikan yang berada di aliran Sungai Cisadane. Juru kamera saya, Jamie Jasin, akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa salah satu wujud untuk bangkai ikan yang ada di aliran Sungai Cisadane. Ini jumlahnya banyak sekali, tidak hanya satu, dan ini adalah salah satunya yang bisa kami perlihatkan kepada pemirsa untuk ikan berjenis ikan sapu-sapu yang memang lebih banyak kita lihat di aliran Sungai Cisadane ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan, memang ini sudah beberapa hari untuk bangkai yang ada di sini, dan tidak hanya dari ikan sapu-sapu saja yang menjadi atau menjadi bangkai penyebab dari tercemarnya di Sungai Cisadane. Masih ada ikan lainnya, ada juga ikan yang berukuran kecil, dan tadi saya lihat ada beberapa yang sebenarnya mengambang dan juga ikut terbawa arus, tapi ada juga yang menyangkut di tempat kami melaporkan saat ini. Ini jumlahnya banyak sekali. Kalau kita lihat di sini ada yang menyangkut di sini, seperti ada ikan mas yang berukuran kecil, tadi ada juga ikan patin yang sudah menjadi bangkai. Dan kalau misalnya kita lihat dan memperhatikan dari karakteristik beberapa ikan, salah satunya ikan sapu-sapu, memang sebenarnya karakteristik ikan sapu-sapu ini merupakan salah satu ikan yang bisa bertahan di kondisi ataupun situasi air apapun. Namun memang kalau misalnya kita lihat di situasi saat ini, tercemar kimia untuk aliran Sungai Cisadane memang sudah sangat berbahaya sekali. Bahkan untuk ikan saja tidak bisa bertahan hidup, apalagi manusia kalau misalnya mengkonsumsi dari air ataupun juga dari ikan-ikan yang ada di sini. Sehingga memang dari Pemprov Kota Tangerang juga sudah memperingatkan kepada warga Tangerang khususnya untuk tidak pertama menggunakan air pump, kemudian juga tidak mengkonsumsi dari ikan-ikan yang ada di sini. Dan tidak hanya dari ikan yang ada di atas, yang ada di air saja, ada juga tadi kami melihat ada beberapa bangkai yang sudah mengering di tempat kami melaporkan tadi. Salah satunya ini salah satunya yang sudah mengering. Memang sudah beberapa hari semenjak kejadian kebakaran dan juga menyebabkan pencemaran kimia yang memang diduga ini dari pabrik yang memproduksi pestisida untuk mengusir hama, sehingga sangat membahayakan sekali. Dan sekarang kalau misalnya kita menghirup aroma di aliran Sungai Cisadane ini, bukan lagi wangi minyak yang menyengat, namun sekarang sudah bau amis sepertinya karena dari ikan-ikan yang ada di sini yang sudah menjadi bangkai. Dan memang ini sudah diperingatkan juga pastinya untuk seluruh warga Tangerang, dan kemudian juga diperingatkan dari beberapa aktivis lingkungan seperti apa nanti ke depannya untuk yang bisa memberikan kebaikan lagi untuk aliran Sungai Cisadane sehingga memang aman kembali untuk dikonsumsi bagi warga Kota Tangerang. Dari Tangerang, Naura Syafika, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, dampak tercemarnya Sungai Cisadane pasca kebakaran pabrik kimia membuat 3 pemerintah daerah di Provinsi Banten melakukan uji laboratorium kadar air. Sebelumnya bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Sungai Cisadane hingga membuat sungai tercemar dan mematikan ikan-ikan. Info pagi hari ini, air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Tiga pemerintah daerah di Banten, yakni Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang langsung melakukan uji laboratorium pasca tercemarnya Sungai Cisadane. Uji laboratorium dilakukan untuk memastikan kondisi air buntut dari banyaknya ikan mati pasca kebakaran pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno. Kendati demikian, Wali Kota Tangerang Selatan menyebut saat ini kondisi aliran Cisadane di Tangerang Selatan masih dalam status normal atau tidak ada unsur kimia. Cisadane, saya lupa tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kepala Dinas Ela, informasi dari TLH Tangerang Selatan bahwa pencemarannya masih dalam normal, tidak ada lagi unsur kimianya segala macam. Hanya memang
ketika terjadi bencana ini, maka PDAM-nya melakukan pembersihan JDU mereka. Jadi mungkin tadi malam sempat stop air bersihnya. Tangerang Selatan, Perseroda Tangerang Selatan itu tidak terganggu. Kenapa? Karena intake-nya dari Kali Angke tidak tercemar. Sebelumnya, kebakaran gudang bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten pada Senin 9 Februari lalu membuat bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Sungai Cisadane. Pagi hari ini air kali berubah warna putih. Aliran air yang membawa bahan kimia dari pabrik ini membuat Sungai Cisadane tercemar dan berubah warna. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan ikut mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Coba lihat angkat ikannya yang mati. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi agar warga tidak mengonsumsi air maupun ikan. Untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Aparat gabungan bergerak cepat merespons insiden penembakan pesawat perintis di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan, Kamis pagi. Operasi Damai Kartens 2026 pastikan bandara berhasil diamankan dan proses evakuasi korban telah tuntas. Negara menegaskan keselamatan warga merupakan prioritas utama di tengah situasi duka di wilayah tersebut. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, sebanyak 20 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 yang diperkuat dengan 12 personel Kopasgat TNI Angkatan Udara memasuki area Bandara Korowai Batu. Aparat langsung menguasai lokasi untuk melakukan pengamanan menyeluruh. Dua awak pesawat yang menjadi korban dalam insiden penembakan sehari sebelumnya berhasil dievakuasi dan kedua jenazah telah diterbangkan ke Timika untuk proses identifikasi serta autopsi. Selanjutnya, jenazah akan diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan pada keluarga. Untuk sementara waktu, penerbangan menuju Bandara Korowai Batu dihentikan. Aparat masih melakukan penyelidikan dan terus memantau situasi agar tetap kondusif. Kita dalami, masih kita lidik, ya, karena yang utama tadi pagi kan proses evakuasi jenazah dulu. Sementara ini kami belum bisa berkomunikasi dengan pasukan yang ada di sana melalui Starlink karena nggak ada listrik di sana, listriknya nggak ada yang nyala. Jadi gensetnya mungkin sudah belum nyala. Jadi kami masih menunggu. Kami sudah mengupayakan melalui handphone satelit untuk bisa berkomunikasi dengan anggota kami yang ada di sana. Namun sementara karena ada peristiwa ini, penerbangan ke Korowai Batu kita tutup untuk sementara. Sampai memang kita nyatakan situasi sudah benar-benar aman. Sebanyak 39 warga sempat mengungsi ke arah Senggo akibat rasa takut yang menyelimuti. Saat ini, aparat melakukan sterilisasi wilayah agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Sementara itu, 13 penumpang pesawat yang merupakan warga lokal dipastikan selamat dan telah kembali ke rumah masing-masing. Pemirsa, karangan bunga dan pelayat mulai berdatangan di rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Keluarga kini masih berada di Bandara Soekarno-Hatta menunggu kedatangan jenazah. Inilah suasana rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, pemirsa. Para pelayat mulai berdatangan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Karangan bunga juga terlihat berjajar memenuhi karangan rumah duka. Namun saat ini keluarga almarhum masih berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk menjemput kedatangan jenazah. Usai disemayamkan di rumah duka, rencananya almarhum Kapten Egon Erawan akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kita beralih ke